Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang perbandingan algoritma Dijkstra, Nearest Neighbor, dan Branch and Bound dalam menyelesaikan Traveling Salesman Problem atau biasa disebut dengan TSP. Dengan di sini dosen pengampu oleh Bapak Muhammad Yasin. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Faisal Amri Atama, dengan NIM 23031260857. Yang kedua ada rekan saya yaitu Agus Salim Irawan dengan NIM 23031260119. Yang ketiga ada Falaja Nabila dengan NIM 23031260260. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Untuk latar belakang sendiri di sini adalah menentukan rute perjalanan, merupakan sebuah rutinitas yang dilakukan manusia sebelum memulai perjalanan. Seseorang yang hendak menentukan rute perjalanan cenderung mempertimbangkan jarak, waktu, dan biaya. Salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah mencari rute terpendek dengan waktu dan biaya paling minimum atau paling sedikit. Tantangan tersebut akan lebih sulit diselesaikan jika perlu melakukan kunjungan ke setiap tempat hanya tepat satu kali dan kembali ke tempat asal. Masalah yang demikian menurut Rizky dan Faridawati tahun 2023 disebut dengan Traveling Salesman Problem atau biasa disebut dengan TSP. Traveling salesman problem seringkali dijumpai dalam permasalahan pelaku industri untuk pendistribusian logistik, sehingga perlu adanya algoritma untuk memecahkan permasalahan tersebut. Terdapat berbagai banyak algoritma heuristik yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan ini. Namun dalam pembahasan ini kita akan membahas 3 algoritma. Yang pertama yaitu algoritma Dijkstra, algoritma Nearest Neighbor, dan algoritma Branch and Bound. Dalam pembahasan ini kita akan membandingkan dan menganalisis algoritma manakah yang paling optimal untuk memecahkan permasalahan TSP ini. Dalam pembahasan ini kami mengambil 2 data. Yang pertama yaitu data simulatif dan dataset benchmark yang kita ambil dari repository GitHub sebagai uji coba algoritma ini. Pokok pembahasan kali ini yaitu adalah bagaimana konsep algoritma Dijkstra, algoritma Nearest Neighbor, dan algoritma Branch and Bound dalam menentukan jarak optimal untuk permasalahan traveling salesman problem ini. Yang kedua, algoritma manakah yang paling optimal berdasarkan perbandingan ketiga algoritma. Yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan ketiga algoritma dalam menyelesaikan traveling salesman problem. Nah, tujuan dari pembahasan ini yaitu yang pertama adalah mengetahui algoritma manakah yang menghasilkan nilai paling optimal. Yang kedua yaitu menjelaskan konsep algoritma Dijkstra, algoritma Nearest Neighbor, dan algoritma Branch and Bound dalam menentukan jarak optimal pada traveling salesman problem. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu menjelaskan perbandingan ketiga algoritma dalam penyelesaian traveling salesman problem. Mana sih algoritma yang memiliki nilai paling optimal, mana algoritma yang membutuhkan waktu yang paling sedikit, dan mana algoritma yang cocok untuk permasalahan dalam data ini. Selanjutnya kita akan membahas terkait apa itu masalah TSP atau Traveling Salesman Problem, dan juga algoritma Dijkstra, Nearest Neighbor, dan juga Branch and Bound. Traveling Salesman Problem atau lebih sering kita kenal dengan TSP merupakan masalah klasik dalam optimasi yang mencari rute terpendek bagi seorang salesman atau distributor barang, dimulai dari satu titik awal, mengunjungi setiap kota tepat satu kali, lalu kembali ke titik asal. Traveling Salesman Problem atau TSP menjadi salah satu bentuk aplikasi dari sikel Hamilton yang terdefinisi sebagai graf lengkap dengan n titik. Persoalan utama TSP itu terletak pada proses pencarian sikel Hamilton dengan rute terpendek, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait algoritma, di mana algoritma ini akan digunakan sebagai penyelesaian dari Traveling Salesman Problem. Dijkstra merupakan sebuah metode untuk menentukan rute terpendek dari suatu titik awal menuju titik akhir dengan mempertimbangkan jarak atau bobot setiap jalur yang menghubungkan titik-titik tersebut. Algoritma Dijkstra bekerja dengan mengutamakan upaya pencarian rute yang memiliki bobot terendah. Setiap titik diperiksa satu persatu dengan mempertimbangkan rute terpendek yang mungkin ditempuh. Kemudian, pencarian sebelumnya diperbarui dengan rute terpendek yang ditemukan. Dan algoritma Dijkstra ini sejatinya digunakan untuk proses pencarian
lintasan terpendek atau PET, yang berarti tidak kembali ke titik awal. Nah, namun pada penelitian kali ini, apakah algoritma Dijkstra ini dapat digunakan sebagai penyelesaian TSP? Kita lihat di hasil dan pembahasan selanjutnya. Algoritma selanjutnya yaitu algoritma Nearest-Neighbor. Algoritma ini diperkenalkan oleh J.G. Skelam yang kemudian dikembangkan oleh P.J. Clark dan F.S. Evans. Algoritma ini dapat diartikan sebagai metode pertama yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan traveling salesman problem. Nah, pendekatan dalam algoritma ini tuh sederhana dan cepat. Namun, kita akan mendapatkan solusi suboptimal, cenderung suboptimal, dalam artian cenderung jauh dari kata optimal. Nah, konsep algoritma ini sendiri itu membandingkan jarak dari suatu titik ke titik lain untuk menemukan tetangga dengan jarak terdekat, tanpa memperhitungkan seluruh jarak semua titik-titik lainnya. Jadi, algoritma ini tuh melihat dari titik pertama, dilihat titik kedua manakah yang terhubung dengan titik tersebut yang lebih jarak titiknya itu lebih pendek. Nah, titik tersebut akan dipilih sebagai titik selanjutnya tanpa mempertimbangkan jumlah lintasan dalam titik-titik tersebut. Dan yang terakhir adalah algoritma branch and bound. Algoritma ini merupakan metode yang digunakan untuk menentukan solusi optimal atau mendekati optimal dalam permasalahan TSP. Nah, prinsip utama algoritma ini yaitu adalah branching and bound. Nah, branching sendiri adalah proses membagi masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil yang lebih mudah dikelola. Dan bounding berfungsi untuk menentukan batas bawah dan batas atas untuk mempersempit pencarian solusi optimal. Nah, algoritma ini dalam pendekatannya membutuhkan waktu yang lama, dikarenakan algoritma ini mencoba semua kemungkinan lintasan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan lintasan dengan jarak yang paling optimal. Arah penelitian ini melalui beberapa tahap yang terdiri dari studi literatur, pengumpulan data, membangun algoritma, pengolahan data, pengambilan keputusan, dan menarik sebuah kesimpulan. Adapun studi literatur bertujuan untuk mengumpulkan kajian teoritis terkait pokok pembahasan, dilanjutkan dengan pengumpulan data yang menggunakan data simulatif dan dataset benchmark yang diperoleh dari repository GitHub sebagai uji coba algoritma. Tahap ketiga, yakni membangun algoritma dengan metode heuristik yang merupakan sebuah sistem pendekatan dalam melakukan pencarian optimasi. Keputusan akan diambil dengan menentukan algoritma yang paling efisien berdasarkan optimasi rute terpendek dan menghitung optimality gap pada dataset benchmark. Baik, selanjutnya ada pemilihan data. Ada data simulatif. Data jarak antar kota yang dibuat secara acak dengan skala kecil hingga menengah. Data yang digunakan adalah data 13 kota yang direpresentasikan dalam 13 titik koordinat X, Y. Dengan yang pertama ada titik X 96,7 dengan Y 4,6. Yang kedua ada X 98,6 yang Y 3,5. Yang ketiga ada 100,3 dengan Y 0,9. Yang keempat ada 103,6 dengan Y 1,6. Yang kelima ada 106,1 dengan Y 6,1. Yang keenam ada X 106,8 dengan Y 6,1. Yang ketujuh 107 dengan Y 6,9. Yang kedelapan ada 110,4 dengan Y 6,9. Yang kedelapan ada 112,7 dengan Y 7,2. Yang ke-10 ada 110,3 dengan Y 7,8. Selanjutnya yang ke-11 ada 115,2 dengan Y 8,1. Yang ke-12 ada 109,3 dengan Y 6,0 atau 6. Yang terakhir yang ke-13 yaitu 138,0 atau 138 dengan Y 4,2. Baik, dalam pemilihan data selanjutnya, selain kita mengambil data simulatif, kita juga mengambil dataset benchmark. Dengan dataset benchmark di sini yang diambil adalah data 48 ibu kota negara bagian Amerika Serikat yang direpresentasikan dalam 48 titik koordinat X, Y. Dengan tabel bisa dilihat di samping ini. Sebelumnya udah kita jelaskan bahwasannya algoritma Dijkstra ini sejatinya tidak digunakan untuk mencari sikel Hamilton
yang berarti bukan diperuntukkan untuk menyelesaikan masalah TSP. Namun, pada penelitian kali ini kita akan mencoba bagaimana sekiranya algoritma Dijkstra ini bisa menjadi sebuah penyelesaian bagi masalah traveling salesman problem. Kebetulan kita menggunakan Python. Ada dua fungsi yang kami tambahkan pada program Python. Yang pertama yaitu fungsi yang digunakan sebagai menghasilkan lintasan yang melewati semua titik dari titik awal hingga titik akhir. Dan yang kedua yaitu fungsi sebagai penutup lintasan atau menghubungkan titik akhir dengan titik awal sehingga menghasilkan sebuah sikel Hamilton seperti itu. Untuk hasil bisa teman-teman lihat di tabel di mana penggunaan data simulatif dan juga penggunaan dataset benchmark. Dan juga untuk rute yang disusun bisa teman-teman lihat juga di gambar yang sudah kita tampilkan. Hasil yang kedua yaitu penggunaan algoritma Nares-Snakeborn dalam penyelesaian TSP, di mana pengoptimalan jarak terpendek menggunakan algoritma ini dilakukan dengan mencari tetangga kota atau titik terdekat dari suatu kota yang menjadi titik awal tanpa memperhitungkan seluruh jarak semua titik ke titik lainnya dalam menentukan jarak terpendek antar kota. Untuk hasilnya bisa teman-teman lihat di tabel dalam penggunaan data simulatif maupun dataset benchmark. Dan juga untuk rute yang dihasilkan bisa teman-teman lihat juga di gambar. Ini hampir sama seperti Dijkstra ya. Namun ada salah satu indikator yang menjadi pembeda di antara keduanya. Mungkin bisa di teman-teman dengarkan di analisis selanjutnya. Penyelesaian yang terakhir, yang ketiga, yaitu algoritma branch and bound dalam penyelesaian TSP. Konsep algoritma ini dengan mengeksplorasi semua kemungkinan solusi cycle atau sirkuit untuk memastikan hasil terbaik yang ditemukan. Algoritma ini memberikan semua kemungkinan solusi dengan cara memecah masalah menjadi sub-masalah yang lebih kecil atau biasa kita kenal dengan branching, dan menghitung batas bawah, intinya batas atas atau batas bawah yang biasa dengan lower bound untuk setiap sub-masalah. Untuk hasilnya dan setiap indikatornya bisa teman-teman lihat juga di tabel penggunaan data simulatif dan juga dataset benchmark serta rute yang dihasilkan bisa teman-teman lihat pada gambar di samping. Nah, dari hasil pendekatan ketiga algoritma sebelumnya yang telah dipaparkan oleh rekan saya, didapatkan analisis hasil, yaitu algoritma Dijkstra dan algoritma Nares-Snakeborn menunjukkan hasil yang sama, baik sikel maupun jarak rute. Namun, algoritma Dijkstra membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan algoritma Nares-Snakeborn. Didapatkan juga optimality gap dataset benchmark dari hasil algoritma Dijkstra dan algoritma Nares-Snakeborn sebesar 20,73%. Artinya nilai hasil yang didapatkan dari kedua algoritma ini masih jauh dari nilai solusi optimal benchmark. Selanjutnya, analisis hasil algoritma branch and bound. Nah, algoritma branch and bound ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menentukan jarak terpendek permasalahan TSP dibandingkan dengan algoritma Dijkstra dan algoritma Nares-Snakeborn. Namun, hasil algoritma ini itu mendekati nilai optimal atau bahkan bisa memungkinkan tepat nilai solusi optimal apabila waktu komputasi lebih lama. Dalam pembahasan ini kami hanya menggunakan waktu 1 jam untuk menyelesaikan algoritma branch and bound ini. Nah, didapatkan juga optimality gap algoritma branch and bound dalam dataset benchmark sebesar 6,01. Artinya, algoritma ini memiliki hasil yang lebih mendekati ke hasil nilai optimal benchmark dibandingkan algoritma Dijkstra dan algoritma Nares-Snakeborn. Nah, berdasarkan optimality gap dari ketiga algoritma yang diperoleh, nilai terendah merupakan hasil yang paling optimal karena mencari rute terpendek. Jadi, karena optimality gap-nya algoritma branch and bound ini lebih kecil daripada optimality gap-nya algoritma Dijkstra dan algoritma Nares-Snakeborn, jadi algoritma branch and bound ini tuh
Hasilnya itu yang paling optimal karena mencari rute terpendek traveling. Yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk kesimpulan di sini adalah algoritma yang hasilnya mendekati nilai optimal dalam menyelesaikan TSP ini adalah algoritma branch and bound. Algoritma ini mampu memberikan hasil yang mendekati optimal atau bahkan optimal untuk jumlah data kecil maupun jumlah data yang besar. Penyelesaian ini menggunakan algoritma ini membutuhkan waktu yang lebih lama seiring dengan jumlah titik yang diperhitungkan. Hal ini disebabkan oleh konsep algoritma yang mengeksplorasi semua kemungkinan untuk menentukan hasil terbaik yang ditemukan. Penyelesaian TSP menggunakan ketiga algoritma memberikan perbedaan dalam hasil, solusi, dan waktu eksekusi. Sekian pemaparan materi algoritma Dijkstra, algoritma Nearest Neighbor, dan algoritma Branch and Bound dalam penyelesaian traveling salesman problem dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kalian. See you di next materi.